Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 481 tidak cocok. Fakta bahwa Morgan menyinggung Alaric sebelumnya telah membuat banyak orang yang menyaksikan merasa kesal. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat Morgan mempermalukan dirinya sendiri, dan orang-orang ini tentu saja begitu bersemangat untuk menertawakan Morgan. Padahal sebenarnya, beberapa mobil tidak penuh sama sekali, dan masih ada kursi kosong, tetapi orang-orang ini memang tidak ingin Morgan menumpang mobil mereka. Ketika Morgan mendengar tawa semua orang, kilatan dingin melintas di matanya, karena ini bukan pertama kalinya Alaric mengganggu Morgan sejak dia datang. Morgan saat ini bukanlah Morgan yang sebenarnya, dia hanya harus berpura-pura miskin di depan Viola karena dia belum memberitahu Winnie siapa dia yang sebenarnya sekarang. Dengan risiko mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, Morgan tidak keberatan memberi Alaric sebuah pelajaran yang bagus. Setelah Viola mendengar tawa semua orang, ekspresi wajahnya tampak tidak terlalu ceria seperti sebelumnya. Apalagi dia yang mengajak Morgan, dan status Morgan saat ini juga adalah temannya. Meskipun Viola tidak menganggap Morgan benar-benar sebagai temannya, dan dia juga sama sekali tidak memiliki perasaan khusus terhadap pemuda itu, tetapi melihat Morgan diejek seperti itu, hati Viola juga merasa sangat tidak nyaman. "Alaric, Morgan, kamu bisa naik ke mobilku kosong," seru seorang gadis yang tiba-tiba menyela ucapan Viola yang baru saja ingin mengatakan sesuatu kepada Alaric. Morgan spontan mengalihkan pandangan ke arah sang gadis yang baru saja berbicara kepadanya. Gadis yang mengajak Morgan untuk naik ke mobilnya itu ternyata adalah sahabat Viola yang bersikap dingin, Yura. Saat ini, Yura sedang duduk di Mercedes-Benz M Rahmua, yang harganya mungkin mencapai 12 miliar sebagai seorang mahasiswa. Dengan mengendarai mobil mewah seperti itu ke kampus, jelas menunjukkan bahwa Yura pasti berasal dari keluarga yang sangat kaya. Akan tetapi, Yura tidak sombong seperti Alaric dan yang lainnya. Sejak awal bertemu, Yura juga tidak ikut menghina atau menertawakan Morgan sama sekali. Mendengar ucapan Yura, Alaric langsung menoleh ke arah gadis itu. Seketika, ada sedikit kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Yura mau membantu Morgan saat ini. Sebuah pemikiran mencengangkan tiba-tiba melintas di benak Alaric. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya, apa Yura jatuh cinta pada Morgan? Meskipun saat ini Yura belum memiliki pacar, tetapi sebenarnya ada banyak yang mengetahui bahwa Yura sudah lama menjadi gadis incaran para pria, bahkan ada seorang anak dari salah satu keluarga kaya raya di Surabaya yang mengejar Yura, yaitu Igat Gingin itu menolaknya. Sejak saat itu tidak ada seorang pun yang berani mendekati Yura. Jadi jika Yura benar-benar jatuh cinta pada Morgan, hal itu tentu akan sangat menarik. Saat Alaric masih sibuk bergelut dengan pemikiran dan spekulasinya tentang Yura, Morgan sudah melangkah masuk ke Mercedes-Benz merah muda milik Yura. Angel hanya bisa cemberut setelah melihat adegan ini, dan berbisik, apa yang Yura pikirkan? Apa orang seperti Morgan memenuhi syarat untuk masuk ke mobilnya? Viola juga terlihat sangat bingung, tetapi saat ini dia sedang tidak ingin banyak bicara. Baiklah, sekarang Morgan sudah naik mobil, jadi kita bisa segera berangkat sekarang. Alaric jelas terlihat sangat kecewa. Bagaimanapun, dia masih berencana untuk mempermalukan Morgan dengan masalah ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Morgan akan diselamatkan oleh Yura. Hal itu membuat suasana hatinya menjadi sangat buruk. Pemuda itu pun langsung menyalakan mobil dan meluncur ke klub malam. Semua orang mengikuti mobil Alaric. Morgan duduk di kursi penumpang di mobil Yura. Arom harum merebak. Begitu Morgan masuk dan berada di dalam mobil mewah tersebut. "Terima kasih," ucap Morgan dengan lembut sambil menatap Yura. "Sama-sama," balas Yura seraya memandang sekilas ke arah Morgan dengan senyum tipis, dan segera menyalakan mobil. Morgan menatap Yura yang tengah serius menyetir. Saat ini kesannya terhadap gadis itu sudah jauh berubah. Meskipun Yura terlihat dingin, sebenarnya gadis itu sangat baik hati. Setidaknya dia masih jauh lebih baik daripada Alaric dan Angel, bahkan lebih baik dari Viola. Hampir setengah jam kemudian, mereka semua akhirnya tiba di sebuah klub malam terkenal di Surabaya. Ada bar, restoran dan KTV di klub malam ini. Pada dasarnya tempat hiburan apapun yang mereka pikirkan dapat ditemukan di tempat ini. Semua orang memarkir mobil, dan kemudian bergegas masuk ke Silver Dragon Bar.
Pada saat ini, sudah ada banyak tamu di klub malam itu, dan begitu mereka memasuki aula, mereka melihat sekelompok gadis yang sangat seksi berdiri di barisan depan, menyapa Alaric dan yang lainnya secara bersamaan. Yura, yang datang bersama Morgan, melihat pemandangan seperti itu, seketika sorot matanya terlihat sedikit tidak senang bagaimanapun. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat semacam ini, dan sepertinya dia sangat tidak menyukai tempat tersebut. Hanya saja kali ini dia harus datang untuk merayakan ulang tahun Angel, sahabatnya, jadi Yura pun tidak ingin banyak bicara. Mita, manajer lobi klub malam itu, sepertinya mengenal Alaric. Dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Alaric, Anda benar-benar datang ke sini secara pribadi." Alaric berjalan ke arah Mita dan bertanya sambil tersenyum, "Mita, hari ini pacarku ulang tahun, aku ingin merayakannya di sini. Apa aku bisa memesan ruangan pribadi?" "Tuan Alaric, karena Anda yang memesan, tentu saja kami akan melayani Anda." Mita tersenyum cepat dan melanjutkan, "Tapi Tuan Alaric, ruangan terbaik kami telah dipesan. Jika Anda ingin bermain, kami terpaksa memberi Anda ruangan yang sedikit lebih rendah. Akan tetapi saya bisa jamin untuk layanan dan semuanya tetap sama. Bagaimana? Apa Anda ingin melihat dulu?" Orang lain mungkin bahkan tidak dapat dengan mudah memesan ruang pribadi terendah sekalipun di tempat itu, tetapi Mita ternyata bisa memberikannya pada Alaric dan bahkan memperlakukannya dengan begitu sopan. Alaric tentu saja sangat senang, jadi tidak perlu berbasa-basi lagi, dan langsung berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mempersulitmu, Mita. Antarkan kami ke ruangan itu segera." Hahaha, Mita tidak bisa menahan tawa setelah melihat Alaric setuju begitu saja, dan kemudian dengan cepat membawa Alaric, Morgan, dan yang lainnya ke dalam ruangan. Sesaat kemudian, semua orang memasuki ruangan. Meskipun itu bukan ruangan terbaik di klub ini, dekorasi di dalamnya masih terbilang sangat bagus. Alaric telah mempersiapkan pesta hari ini untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia telah berpacaran dengan Angel selama 3 bulan, dan mereka belum pernah tidur bersama. Kali ini dia akan membujuk Angel untuk bersenang-senang terlebih dahulu, setelah itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk bisa mendapatkan keuntungan dari Angel, Alaric langsung memesan anggur dengan harga yang fantastis, yakni lebih dari 200 juta. Setelah melihat bahwa Alaric sangat murah hati, semua teman-temannya pun mulai menyanjung pemuda kaya itu satu demi satu. Hanya Morgan saja yang duduk canggung di sofa sendirian. Dia merasa tidak cocok dengan orang-orang seperti Alaric dan teman-temannya. Sementara Viola, Yura, dan Angel juga duduk dan mengobrol. Tentu saja mereka bertiga tidak berminat untuk memperhatikan Morgan. Morgan tidak mengenal satupun orang yang ada di pesta itu. Dia hanya bisa duduk dengan canggung di tempatnya. Seraya berpikir untuk mencari kesempatan agar bisa pergi dari situ. Morgan benar-benar merasa tidak nyaman dan sangat tidak menyukai tempat ini. Setelah minuman datang, semua orang mulai bermain game dan bernyanyi, dan Morgan tampaknya diabaikan oleh semua orang dan duduk di tempatnya dengan bingung. Namun setelah beberapa saat, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang gadis muda yang cantik dengan gaun hitam panjang berjalan ke dalam ruangan sambil tersenyum menawan. Bab 482 Konflik. Gadis yang cantik mengenakan gaun hitam panjang itu memiliki tubuh yang sangat bagus dan bagian dada yang seksi. Di bawah cahaya redup ruangan pribadi, dia terlihat menawan dan menggoda. Apalagi saat ini, sebagian besar pemuda yang ada di ruangan pribadi adalah para mahasiswa yang tentu masih suka melihat gadis cantik. Saat melihat gadis yang begitu menarik, mereka pasti menatapnya dengan mata berbinar. Bahkan, ketika gadis yang cantik itu muncul di ruangan pribadi, tatapan mereka semua langsung tertuju pada dada gadis itu. Hanya wajah Morgan saja yang terlihat biasa. Lagi pula, Morgan sudah terlalu banyak melihat gadis cantik dan sudah tidak ingin memikirkan gadis seperti itu lagi sama sekali. Viola sepertinya menyadari hal ini. Dalam hatinya, dia sedikit mengagumi sikap Morgan yang tetap, terlihat tenang dan sama sekali tidak tergoda. Sementara Alaric, yang jelas-jelas punya pacar, justru mulai terlihat konyol saat ini. "Halo, bos, saya manajer umum Silver Dragon Bar," ucap gadis cantik itu memperkenalkan diri setelah memasuki ruang pribadi, dan kemudian mengambil gelas anggur dari pelayan di belakangnya. Melihat adegan ini, semua orang yang ada di ruangan pribadi itu langsung tahu apa yang sedang terjadi. Pasti karena Alaric begitu dihormati di sini. Jadi manajer klub malam itu datang untuk bersulang.
Ekspresi wajah Alarik tentu saja sangat bangga. Dia dengan cepat mengangkat gelasnya dan minum. Bersama gadis yang cantik itu. Setelah keduanya selesai minum, gadis cantik itu bertukar salam dan pergi. Setelah gadis cantik itu pergi, seluruh ruang pribadi langsung heboh, ekspresi di wajah semua orang sangat bersemangat. Kak Alarik, gadis yang barusan itu sangat menggerahkan. Jika aku bisa tidur dengan gadis seperti itu, pasti menyenangkan. Seorang pemuda berkacamata memamerkan giginya dan tersenyum pada Alarik. Hehe, kurasa kamu tidak akan memiliki kesempatan itu dalam hidupmu. Pemuda di samping Alarik tidak bisa menahan cibiran. Edin, apa maksudmu mengatakan itu? Pemuda berkacamata itu sepertinya merasa terhina. Apa kamu tahu siapa kekasih gadis itu barusan? Tanya Edin pelan. Aku tidak tahu, siapa memangnya? Biar aku beritahu, gadis itu tadi adalah kekasih Farel. Apa kamu tahu siapa Farel? Edin masih terlihat misterius saat ini. Apa Farel yang kamu bicarakan itu adalah Farel keponakan Hadi, bos gangster nomor 1 di Surabaya? Tanya Alarik. Dia tentu tahu banyak tentang Hadi, bos gangster yang terkenal di Surabaya. Apalagi keluarganya berbisnis di bidang perhotelan dan restoran. Ya, itu keponakan Bang Hadi, Farel. Edin menjawab dengan cepat, lalu melanjutkan, orang besar macam apa Hadi di Surabaya, kalian semua tahu betul kan? Hanya sedikit orang di seluruh Surabaya yang berani memprovokasi Hadi, apalagi keponakannya. Sekarang, karena hubungan Hadi, kebanyakan orang tidak berani main-main sama sekali, dan Farel adalah bos dari tempat ini, apa kamu memiliki keberanian untuk merebut kekasih Farel? Pada saat ini, semua orang akhirnya tahu identitas gadis cantik yang baru saja datang untuk bersulang, dan ekspresi di wajah mereka masing-masing juga sangat kecewa. Aku tidak menyangka Kak Alarik begitu dihormati di sini sehingga bahkan kekasih Farel datang untuk bersulang denganmu secara langsung. Tentu saja, ketika orang berbicara tentang Farel dan Hadi, mereka tidak lupa memuji Alarik. Wajah Alarik tampak lebih bangga ketika mendengar apa yang dikatakan semua orang. Akan tetapi dia juga menyadari bahwa Morgan tampaknya tidak bereaksi sama sekali saat ini, dan masih duduk di sofa dengan tenang. Sebenarnya, Morgan mendengar apa yang dikatakan semua orang barusan. Pada saat ini, Morgan tahu bahwa Farel yang mereka bicarakan ini ternyata adalah keponakan Hadi, tetapi Alarik dan yang lainnya mungkin tidak tahu bahwa Hadi, tidak peduli seberapa kuatnya, hanyalah seorang pekerja di bawah Morgan. Pada saat ini, Alarik mengangkat gelasnya dan bertanya pada Morgan sambil tersenyum, Morgan, bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Apa kamu suka di ini? Sebelum Morgan berbicara, seorang anak kitaki di sebelah Alarik berteriak sekeras-kerasnya. Kak Alarik, apa kamu bercanda di sini? Orang seperti Morgan mungkin belum pernah ke tempat seperti ini dalam hidupnya. Mana mungkin dia berani bilang tidak suka tempat ini? Setelah mendengar kalimat ini, semua orang mulai tertawa. Dan Morgan yang menghadapi tawa itu, memancarkan sedikit ketidaksenangan di matanya. Akan tetapi ketika dia baru saja ingin membuka mulutnya untuk membantah, Alarik sudah berdiri, dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, aku mau ke toilet, ada yang mau ke toilet juga. Setelah Alarik mengucapkan kata-kata ini, semua orang dengan cepat merespons, dan beberapa orang kemudian meninggalkan ruangan pribadi satu demi satu. Setelah beberapa orang itu pergi, Viola melirik ke arah Morgan yang terlihat sangat tidak cocok dengan Alarik dan teman-temannya. Sepertinya dia ingin membujuk Morgan untuk pergi dulu jika dia tidak suka berada di tempat itu. Sebenarnya, Viola ingin Morgan pergi juga untuk kebaikan Morgan, karena dia tahu. Bahkan jika Morgan tetap tinggal di sini, dia hanya akan ditertawakan. Tetapi pada saat ini, pintu ruangan pribadi tiba-tiba didorong hingga terbuka. Dan seorang pemuda berkacamata berteriak dengan cemas, gawat, Kak Alarik berkelahi dengan seseorang. Cepat keluar untuk membantunya. Setelah mendengar tersebut, anak laki-laki yang tersisa di ruangan pribadi dengan cepat bangkit dan bergegas keluar dari ruangan pribadi. Sementara para gadis sepertinya juga ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan mereka pun ikut lari keluar ruangan. Dalam sekejap, Morgan ditinggalkan sendirian di ruangan pribadi. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu bangkit dan mengikuti mereka semua keluar dari ruangan pribadi. Sesaat kemudian, Morgan dan yang lainnya datang ke depan pintu toilet dan melihat bahwa Alarik dan yang lainnya sedang memukuli seorang pemuda saat ini. Pemuda itu tampak lemah, pada saat ini,
dia telah dipukuli dengan darah di wajahnya dan terlihat sangat menyedihkan. Morgan mendengar dari komentar publik bahwa Alaric dan yang lainnya baru saja bertemu dengan seorang gadis kecil yang cantik ketika mereka akan pergi ke toilet. Salah satu teman Alaric yang sedikit mabuk melecehkan gadis itu dan kehilangan kendali. Biasanya, di tempat-tempat seperti klub malam, hal semacam ini memang sangat umum terjadi. Akan tetapi tidak ada yang mengira bahwa gadis itu ternyata memiliki temperamen yang buruk dan langsung menamparkan wajah anak laki-laki itu. Alaric dan yang lainnya tentu saja tidak terima melihat temannya ditampar. Tepat pada saat itu, pacar gadis itu juga keluar dari toilet. Kedua orang itu langsung berkelahi tanpa mengucapkan sepatah kata. Akan tetapi karena ada lebih banyak orang di pihak Alaric, mereka pun langsung mengeroyok pacar gadis tadi dan memukulnya hingga babak belur. Setelah bergumul selama beberapa saat, mereka kemudian menyadari bahwa pacar gadis itu sudah tidak berdaya dan tidak lagi bisa melakukan perlawanan. Mereka pun berhenti memukul, dan bersiap untuk kembali ke ruangan pribadi bersama Alaric. Hei, B**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 *
lagi, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Teriak Alaric pada pemuda yang tergeletak di lantai dengan nada yang sangat arogan, lalu menatap Morgan dengan samar, seolah kalimat ini juga dia tujukan untuk mengancam Morgan. Bab 483 Bos, kami ingin bertemu denganmu. Alaric mengajak teman-temannya untuk kembali ke ruangan pribadi setelah membuat keributan kecil dengan seorang pemuda di dekat toilet. Mereka semua memang dalam keadaan sedikit mabuk setelah minum minuman beralkohol yang disuguhkan di ruang pribadi, sehingga tingkah mereka pun tidak terkendali. Padahal awalnya hanya masalah sepele, tetapi pada akhirnya, mereka tega memukuli orang hingga babak belur bahkan berdarah-darah di seluruh wajahnya. Alaric dan para pemuda yang mabuk itu tampaknya tidak menyadari keseriusan masalah ini sama sekali. Setelah kembali ke ruangan pribadi, mereka semua tetap minum dan mengobrol seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan tidak membahasnya sama sekali seperti orang yang tidak punya hati. Akan tetapi Morgan merasa di dalam hati bahwa masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Pada saat ini, seorang pemuda yang sedikit sadar mengerutkan kening dan bertanya kepada Alaric. Dengan suara rendah, "Kak Alaric, bagaimana jika mereka datang ke sini nanti?" "Ya, Kak Alaric, ini kan bukan wilayah kita. Ini kota Surabaya. Jika nanti benar-benar ada orang yang datang ke sini, itu tentu akan merepotkan kita," kata pemuda yang lain. Bagaimanapun Alaric dan teman-temannya adalah orang asli kota Semarang. Relasi keluarga mereka paling banyak juga berada di kota Semarang, bukan di kota Surabaya. Jika terjadi sesuatu, meskipun mencoba meminta bantuan dari relasi keluarga mereka, sepertinya mereka tetap tidak bisa diselamatkan. Viola sepertinya mulai khawatir saat ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia kemudian perlahan berkata, "Kalau begitu, ayo kita segera pergi dari sini, dan jangan membuat masalah di hari pertama perkuliahan." "Viola, jangan khawatir. Ayah Alaric kenal banyak orang di kota Surabaya. Kalau tidak, gadis tadi tidak datang untuk bersulang dengan Alaric secara langsung." "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa," ujar Angel dengan enteng. Wajahnya tampak acuh tak acuh, seolah apa yang terjadi barusan tidak akan menimbulkan masalah apapun. "Nona Viola, jangan khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi, ayahku pasti akan menyelesaikannya." Alaric merasa tersanjung karena Angel begitu percaya padanya. Awalnya, dia juga memiliki ide untuk pergi. Akan tetapi jika dia memilih untuk pergi sekarang, hal itu justru akan memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pengecut dan lemah. Oleh karena itu, dia memilih untuk berpura-pura tenang dan tetap berada di klub malam itu. "Viola, sekarang sudah larut, aku rasa sebaiknya kita pulang saja," tukas Morgan. Meskipun masalah yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Morgan, tetapi dia tetap saja merasa khawatir akan keelamaran Viola. Alasan Morgan memilih untuk pergi tentu saja bukan karena dia takut atau khawatir akan bahaya yang mungkin terjadi. Lagi pula, di Surabaya, Morgan dapat menyelesaikan masalah apapun hanya dengan panggilan telepon. Setelah melalui banyak hal, Morgan sangat percaya pada kekuatan Johnson dan Hadi, apalagi tempat ini ternyata milik keponakan Hadi. Morgan tidak ingin terlibat dalam urusan Alaric dan teman-temannya. Dia juga tidak ingin terlalu mengekspos identitasnya di depan Viola. Oleh karena itu, dia berencana untuk pergi. Akan tetapi, setelah mendengar ucapan Morgan barusan,
seorang pemuda langsung berdiri dan berteriak pada Morgan dengan nada kesal, "Hei, apa maksudmu? Kalau kamu mau pergi sendiri boleh, tapi apa? Maksudmu membawa Viola pergi?" teriak Angel juga. "Hahaha." Alaric memandang Morgan dan mencibir, lalu berkata pelan, "Morgan, tidak masalah jika kamu tak ingin berada di sini, tetapi jika kamu ingin membawa Viola, sepertinya itu kurang pantas, bukan? Bagaimanapun, Viola adalah bagian dari kami. Ya, Viola, kamu adalah sahabatku dan bagian dari kami. Kamu mau ikut dia atau tetap bersama kami?" teriak Angel sambil menatap ke arah Viola dengan wajah cemberut. Pertanyaan Angel itu tentu saja secara tidak langsung memaksa Viola untuk menentukan pilihan antara mereka dan Morgan. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Viola akhirnya menjawab dengan ekspresi tak berdaya, "Karena kalian semua ingin aku tetap berada di sini, maka aku tidak akan pergi dulu." Jelas, Viola masih menganggap teman-temannya itu jauh lebih penting daripada Morgan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Viola menoleh langsung ke arah Morgan, lalu berkata dengan lembut, "Morgan, jika kamu ingin pulang, kamu boleh pulang duluan." Angel sangat senang mendengar kata-kata Viola. Dia melirik Morgan dan berkata dengan nada yang menghina, "Morgan, kenapa kamu masih diam di situ? Viola memintamu untuk segera pergi dari sini. Apa kamu tidak mendengarnya?" Angel memang sengaja mengucapkan kata-katanya dengan penuh penekanan. Setelah mendengar ucapan Angel, semua orang mulai tertawa. Mereka semua menertawakan Morgan. "Morgan, cepat pergi dari sini," usir Angel dengan ketus. Gadis itu memang sangat tidak suka dengan keberadaan Morgan. Saat ini, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung mengusir Morgan. Yura melirik ke Viola, seolah dia ingin meminta Viola mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang-orang itu berhenti menertawakan Morgan. Viola mengambil napas dalam-dalam dan tidak berbicara, karena dia tahu bahwa jika dia membantu Morgan berbicara saat ini, itu sama saja dengan menyinggung perasaan Angel dan Alaric. Di matanya, Angel dan Alaric jelas jauh lebih penting daripada Morgan. Morgan tahu bahwa Viola benar-benar tidak ingin pergi bersamanya saat ini, jadi setelah mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Morgan awalnya berencana untuk pergi dengan Viola, tetapi saat ini, Viola tidak mau pergi, jadi Morgan tidak punya cara lain selain pergi sendiri. Namun pada saat Morgan baru saja bangun, tiba-tiba pintu ruangan pribadi itu ditendang dari arah luar hingga langsung terbuka. 8 pria kuat yang mengenakan setelan hitam merangsek ke dalam ruangan. Setelah melihat kejadian tersebut, semua orang berdiri satu demi satu, dan ekspresi di wajah mereka terlihat sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalian, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan?" teriak Alaric dengan tergagap ketika melihat para pengawal itu masuk. Para pria kuat yang berpakaian serba hitam itu kemudian berbaris dan melihat ke arah Alaric tanpa berbicara. Salah satu pengawal berbalik dan bertanya kepada pemuda yang berdiri di belakangnya, "Tuan Muda Sadewa, apa orang-orang ini yang menghajar Anda?" Saat ini, semua orang seketika tersadar akan apa yang sebenarnya terjadi setelah melihat bahwa pemuda yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda Sadewa itu bukan orang lain, melainkan Rang yang baru saja dipukul di toilet oleh Alaric dan teman-temannya. Firasat Morgan memang benar, identitas pemuda ini ternyata memang tidak sederhana. "Ya, orang-orang bodoh itu yang menghajarku. Dan dia adalah yang menjadi dalangnya. Dia yang memerintahkan teman-temannya untuk menghajarku. Bawa mereka semua sekarang." Pemuda yang tadi dipukuli hingga wajahnya berdarah-darah itu berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. "Kalian semua, ikut kami. Bos kami ingin bertemu dengan kalian." Pengawal yang berdiri paling depan, melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, para pria kuat itu bergegas menghampiri Alaric. Semua orang langsung panik, dan ekspresi di wajah mereka terlihat sangat ketakutan. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tahu siapa aku? Apa kalian gila? Jika kalian tahu siapa aku, kalian tidak akan berani melakukan ini padaku." Teriak Alaric kepada para pengawal dengan sangat gugup dan penuh ketakutan.